Nah, terkait dengan kajian kita dalam sirah nabawiyah, setelah kita berbicara pada pertemuan yang lalu tentang kondisi umat manusia sebelum Nabi, kita bicarakan bahwa dunia berada dalam dua kekuasaan besar. Ada kekuasaan Romawi dan ada kekuasaan Persia dengan segala karakternya. Kita berbicara dunia secara umum. Nah, sekarang kita lebih khususkan lagi. Kalau sebelumnya kita berbicara bagaimana Romawi dengan berbagai kerusakannya, Romawi Timur, karena Romawi Barat sudah hancur sebelum Nabi lahir. Bagaimana kerajaan Persia dengan Kisranya, dengan segala bentuk kerusakan akhlak dan moral. Bahkan ibunya dinikahinya juga oleh Kisra itu. Nikahan di tengah keluarga terjadi dan memang rusak. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, itu memang faktual sebenarnya. Kalau orang mengkaji sejarah secara perzinaan, di Romawi menikah itu sangat susah. Mahar atau yang diserahkan begitu besar. Hanya orang membujang. Nah, akhirnya apa? Pelampiasan syahwat lakukan dengan berzina dan berbagai macam. Nah, itu kondisi dunia. Yaitu, nah, sekarang mari kita lihat secara khusus bagaimana masyarakat Arab. Khususnya nanti kalau tadi umum, sebelumnya kita bicara kondisi dunia, sekarang kita lebih fokuskan lagi adalah Arab. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana karakter, dan dari situ kita tahu budaya mereka. Ini penting kajian ini. Kenapa? Kenapa penting? Karena selama ini kita sering mendengarkan orang enak saja mengatakan bahwa menjadi Muslim mesti Islam kita terima, tapi tidak perlu ke Arab-Araban. Nah, ini bahasa ini berbahaya. Secara tidak langsung nanti mereka bisa saja menuduh bahagian-bahagian dari ajaran Islam itu adalah tradisi Arab. Ini berhati-hati ini. Nah, perang urat syaraf seperti itu terus dijalankan oleh mereka-mereka yang ingin merubah wajah umat Islam. Jadi berhijab itu dikatakan ke Arab-Araban. Nutup aurat ini adalah style Arab. Karena ada yang berpendapat begitu. Mungkin dia pernah kenalan dulu dengan istri Abu Jahal. Sehingga dia katakan berhijab ini adalah tradisi Arab. Namanya Abu Jahal dulu pakai kerudung begini, istrinya. Nah, tetapi kalau orang yang tidak tahu sejarah kan mengangguk-angguk pula. Oh iya kali. Tapi kalau orang tahu sejarah, bagaimana peradaban, kalau kita katakan peradaban dan kebudayaan tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, orang akan mentertawakan itu pernyataan itu. Memangnya dia tahu dahulu pakaian orang Arab, wanita Arab seperti apa sebelum Islam? Kok dia katakan berhijab menutup aurat ini adalah budaya Arab? Nah, itu hanya bisa kita jawab dengan apa? Dengan pengetahuan kita tentang sejarah. Dan tidak benar. Kenapa? Orang Arab wanitanya dulu tidak berhijab seperti kaum muslimat sekarang ini. Jadi kalau Anda katakan bahwa berhijab seperti sekarang, memakai khimar ya, kerudung seperti sekarang ini budaya Arab, berarti Al-Quran tidak perlu menyuruh orang untuk mengulurkan kerudungnya menutupi lehernya dan dadanya itu. Itu pertanda bahwa berpakaian dengan memakai kerudung menutup aurat seperti sekarang bukan tradisi Arab, dan itu adalah perintah syariat.
Kenapa? Karena orang Arab tradisi ini tidak seperti ini dahulu. Dari mana kita tahu? Dari catatan-catatan sejarah. Nah, kita semakin faham kenapa Al-Quranul Karim menyuruh wal yudnina, hendaklah para wanita itu mengulurkan umurihinna khimar, kerudung mereka itu ujungnya menutupi juyub, leher dan celah baju mereka itu, dada mereka. Itu pertanda bahwa yang terbiasa atau yang menjadi pakaian tradisional masyarakat Arab sebelum ayat itu turun, bagaimana? Ya, menampakkan. Nah, dari situlah kita tahu kenapa kaum muslimin disuruh. Jadi ayat dzalika itu lebih menunjukkan kamu supaya kamu dikenal sebagai wanita muslimah. Itu bukan menunjukkan bahwa itu tradisi Arab, tapi itu menunjukkan karakteristik dari wanita muslimah yang menjaga auratnya dan orang mengenali. Nah, tetapi bagi orang yang tidak tahu dengan bagaimana peradaban masyarakat jahiliyah sebelum Islam, bisa saja terjerat oleh pernyataan-pernyataan itu. Apalagi kalau pernah pula kadang melihat anak-anak tokoh, bahkan anak-anak ulama yang muslimah, tapi abai dengan auratnya. Nah, kita kan cenderung begitu. Nak buya saja, nak kiai, anak ustaz, nak profesor doktor, begitu kan? Yang jadi ikutan dalam agama ini bukan profesor doktor dan anaknya. Betapapun populernya, itu makanya kenapa kefanatikan buta itu mazmum, tercela dalam seluruh madhab, tercela melalui lisan para ulama keseluruhannya, taklid buta itu. Karena itu adalah gerbang kesesatan. Makanya siapa yang menempuh jalan taklid buta, kalau Imam Syafi'i mengumpamakan seperti orang menyandang keranjang di punggungnya atau di kepalanya, di dalamnya ada ular yang siap mematoknya. Jadi jangan ukurkan, jangan jadikan ukuran beragama kita itu orang, termasuk buya, ustaz. Walaupun seorang ulama tentu dituntut untuk menjadi qudwah dan tauladan sesuai dengan ilmu yang telah dimilikinya. Tetapi itu tidak menjadikan buat dirinya lah patokan beragama bagi umat. Tidak. Jadi jangan mau-mau pula mentang-mentang ada imam Masjid Istiqlal mencium kepala paus, dia datang umat Islam cium pula kepala pendeta. Jangan. Ini perlu hati-hati ini, dan perlu berkewajiban ini para ulama mengingatkan umat. Kenapa? Karena sebagian umat kadang menjadikan orang sebagai ukuran. Itu jelas kesesatan itu, cara seperti itu sesat namanya. Mentang-mentang ada orang memakai baju ormas Islam berbagai macam, cium tangan tokoh agama lain, terus kita mau cium tangan pula. Jadikan orang sebagai ukuran. Karena itu Nabi SAW tidak menjadikan manusia sebagai jaminan kebenaran dalam beragama. Tidak. Apapun tinggi kuliahnya, kemanapun dia pergi belajar, orang tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran kebenaran adalah apa yang beliau wariskan. Itu yang makanya diulang-ulang itu. Taraktu fikum ma'im amrain ma'in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Malik Ibn Anas dalam kitab Al-Muwatta. Itulah yang jadi jaminan ma'in tamasaktum bihima lan tadillu. Selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan pernah tersesat. Jadi karena itu berpegang teguh kepada dua itu.
Jadi buya, ustadz, kiai, apapun kedudukannya, ketua ini kah, imam ini kah, itu semuanya amalnya bisa tertolak kalau tidak bersesuaian dengan dua tangan tadi. Banyak yang bertanya, apa boleh? Tidak boleh. Melakukan ta'zim, pengagungan seperti itu kepada orang non-muslim, apalagi tokoh mereka, dengan cara seperti itu, hukumnya haram. Menyelaminya saja dimakruhkan oleh para ulama. Ini menyelaminya ya. Dalam hadis, Nabi SAW melarang kita memulai salam, Assalamualaikum. Tapi kalau mengucapkan juga karena ya selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum tidak. Karena itu kalau bertemu ada orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, jawaban kita tidak berlebih daripada wa'alaikum. Sampai ke sana Nabi sudah mengajarkan. Ini masa sampai cium tangan segala, cium kepala. Nah, kemudian mengatakan inilah humanity, gitu kan? Ini adalah suatu prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, kemudian menyetir ayat pula, laqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, karena itu sama. Iya, itu karamah apa? Karamah yang dibawa dari asal khalq, dari asal penciptaan. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama keturunan Adam. Tetapi di dalam memperlakukan orang tidak cukup hanya sebagai, alasannya adalah karamah Bani Adam saja. Karena ayat berikutnya jelas, nanti akan terpisah anak cucu Adam itu. Ada yang mulia nanti di akhirat, dan ada yang hina. Orang yang didatangkan kitabnya utiya biyaminihi, dengan tangan kanannya, orang itu mulia. Tapi kan ayat dipotong saja. Kemudian dikatakan dengan alasan itu, kalau urusan dimuliakan anak Adam dan berbagai macam, benar. Tapi tidak semua anak cucu Adam ini mempertahankan kemuliaannya. Sama dengan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tapi apa yang terjadi? Tsumma radatnahu wala safilin. Ini ada sikap, perbuatan, prinsip, keyakinan yang dianut oleh anak cucu Adam ini yang membuat mereka kehilangan karamah, kehilangan kemuliaan di sisi Allah. Nah, seorang muslim lihat orang lain itu dengan kacamata apa? Dengan kacamata yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memusuhi orang yang tidak memusuhi kita. Jadi jangan dibawa awan pula. Kalau orang tidak cium tangan pendeta, berarti tidak toleran. Kemama sepainya. Tidak sampai kerana itu bertoleransi. Nah, jangan pula mentang-mentang yang melakukan itu adalah imam masjid negara, kemudian kita katakan, wah inilah kebenaran. Oh tidak. Kebenaran tidak diukur dengan dia. Dan bahkan tidak diukur dengan saya. Kebenaran diukur dengan apa? Dengan ukuran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ukuran benar itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia baca ayat, kita harus lihat, benar tak ayat itu begitu tuh? Jangan-jangan dia setir ayat tersebut. Nah, karena itu setiap perbuatan manusia perlu kita ukur dengan itu. Ini ayat yang dibaca, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Tapi coba ayat berikutnya apa? Setelah Allah katakan, sungguhnya kami telah muliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik.
dan kami berikan keutamaan kepada mereka, banyak keutamaan melebihi dari makhluk kami yang lain yang telah kami ciptakan. Iya, itu kemuliaan asal, karamah yang didapatkan oleh manusia. Tetapi kemudian mereka hidup dalam kehidupan ini, apa akibatnya? Masing-masing yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Nah, di sini sudah berbeda. Di hari di mana kami akan menyeru setiap manusia dengan imam-imam mereka. Tahu nanti yang cium kepala itu mungkin itu imamnya. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Dan siapa saja yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka merekalah orang-orang yang membaca kitabnya dengan bahagia dan senang tentunya, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Nah, ini sudah berbeda lagi. Dan siapa saja di dunia ini buta, tidak melihat kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Dia di akhirat lebih buta lagi. Nah, jadi ini kan berbahaya. Ada orang baca satu ayat, disampaikan kepada orang, dia tunjukkan begini cara perlakuannya, mengamalkannya. Na'udzubillah. Bahaya. Rusak akhirnya umat. Saya sedih kenapa orang-orang seperti ini diberi ruang tengah kehidupan bangsa kita. Menyesatkan. Kalau diikuti oleh orang lain, nanti cium tangan semua orang kepada tokoh agama lain, kepala dan berbagai. Nah, hubungan kita dengan non-muslim, dengan penganut agama selain Islam, adalah hubungan yang terjalin dengan batasan-batasan yang jelas. Jadi toleransi umat Islam itu jangan dirubah-rubah. Konsep lakum dinukum waliyadin itu harus dipertegas dengan syariat Islam itu sendiri. Jadi tidak ada disuruh kita memperlakukan mereka dengan ghulu, berlebih-lebihan, dengan rasa sayang yang muncul di dalam kalbu, kecintaan, sehingga kita melupakan hal-hal yang prinsip. Itu tidak benar. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku sebagian orang yang memuliakan, bahkan lebih sayang pula kepada orang yang tidak beriman kepada ajaran Rasulullah dibandingkan dengan kawan-kawan seimannya, ini sudah dicela oleh Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu-ibu, kita perhatikan akhir dari surah Al-Mujadilah. Mujadalah boleh disebut Al-Mujadilah. Orang-orang beriman tidak mungkin seperti itu. Tanya berlebih pula, supaya menunjukkannya kepada orang banyak. Anehnya kalau bertemu dengan sesama dia, maka ada mawaddah yang seperti itu. Ada. Saya tahu persis itu. Kan yang bersangkutan itu pernah di depan saya dulu, saya tegur, nah melecehkan ulama-ulama di daerah. Dan sesama ulama dia anggap leceh. Dengan tokoh agama lain main cium-ciuman.